Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-13 sekaligus pertemuan terakhir untuk kitab Al-I'rab an Qawaidul I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masuk di bab 4, yaitu bab terakhir. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fil isyarati, bab keempat ini tentang isyarat. Ila ibaratin, kepada ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan. Muharraratin, yang telah dipilih. Mustawfatin, yang sudah mencukupi. Wa mujazah, dan ringkas. Jadi ini hanya beliau akan kasih tahu antum ibarat-ibarat yang antum gunakan dalam i'rab, yang sudah dipilih dan ringkas daripada ibarat-ibarat yang panjang. Hanya sekedar membahas ibarat toh. Tidak ada masalah yang sulit. Ini masalah mudah sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali. Iya, kata beliau, yang bagi lil mu'rib, sepantasnya bagi orang yang mengi'rab, mu'rib orangnya. Orang yang mengi'rab, ayakulu pinah duriba. Min duriba Zaidun. Maksudnya gimana cara i'rabnya ini duriba Zaidun. Sepantasnya bagi orang mengi'rab untuk berkata pada contoh duriba dari kalimat duriba Zaidun. Dia bilang apa? Fi'ilun madin lam yusamma fa'iluhu. Dia bilang begitu. Duriba itu fi'il madi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya kan? Karena memang tidak ada fa'ilnya. Atau dia bilang mabniun lil maf'ul. Dibangun untuk apa? Maf'ul, karena dia di sini tidak dibangun untuk fa'il. Itu antum i'rab. Jadi duriba Zaidun mabni lil maf'ul. Antum paham? Belum bilang wala yakul, jangan dia bilang ya mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Jangan dia bilang mabni lima lam yusamma fa'iluhu, dibangun untuk apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Lima fihi minat tatwil, karena di dalamnya terdapat tatwil, ada panjang, wal qafa, dan terjadi kesamaran maknanya, dibangun di atas apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nanti kalau fa'ilnya dihilangkan, kan begitu. Ini panjang dan juga samar. Iya, selesai itu. Wa yaqulu fi nahwi Zaid. Dan antum katakan pada contoh Zaid itu naib anil fa'il. Selesai. Antum tidak bilang isim marfu. Terus ya? Begitu. Maksud langsung saja bilang apa? Naib fa'il. Langsung begitu, enggak usah panjang-panjang. Anda paham ini? Langsung saya duriba Zaidun mabniun lil maf'ul. Zaidun naib fa'il. Selesai mencerita. Anda paham ini? Ini kan lebih apa? Ringkas, tapi sudah cukup. Iya. Wala yaqul maf'ul lima lam yusamma fa'iluhu. Dia juga tidak bilang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Li khafaihi wa tulihi wa sidikihi ala mitli dirhama. Minnah utiya Zaidun dirhama. Lihat. Ini karena samar, panjang, dia juga bisa digunakan untuk contoh dirhaman. Dari dalam contoh utiya Zaidun dirhama. Antum apa i'rab Zaidun? Kan antum bilang kan begini bilangnya maf'ul lima lam yusamma fa'iluhu. Kan begitu Zaidunnya. Dirhama begitu juga. Bisa kan? Dia kan bisa antum bilang apa? Maf'ul lima lam yusamma fa'iluhu. Karena utiya kan tidak disebutkan memang fa'ilnya. Anda paham? Tapi kalau antum bilang Zaidun naib fa'il, selesai cerita. Anda paham ini? Ini Masya Allah. Ini bagus sekali. Wa yakul fi qad. Antum katakan pada kode, dalam i'rabnya kode. Harfun litaklili zamanil madi wa hadatil mudhari'i wa litahqiqi haditsaihima. Tergantung fi'il apa. Kalau dia madi, berarti masuk pada madi, harfun litaklili zamanil madi. Dah? Kalau dia masuk pada fi'il mudhari wa hadatil mudhari. Wali tahqiqi haditsaihima. Kan kalau masuk pada madi dan mudhari bisa bermakna apa? At-tahqiq. Jadi antum bilang harfu tahqiq. Seperti di tufa sebelumnya itu sudah dipilih itu. Harfu tahqiq.
harfu taklil, harfu takfir. Anda paham ini kan? Seperti itu yang sebelumnya. Wafilan, pada lan antum bilang apa? Harfu nafyin wa nasbin wastiqbal. Pada lan antum bilang apa? Harfu nafyin wa nasbin wastiqbal. Supaya nafi karena maknanya, nasbin karena dia menasab, wastiqbal karena apa? Waktunya. Wafilam, lam harfu jazmin wa nafyin lil mudhari wa qalbihi mahdiyah. Dia huruf jazm, menafi fi'il mudhari dan membaliknya menjadi mati. Wa fi amma al maftuhal musyaddada, pada amma yang dipatahin tasydid, amma harfu syartin wa tafsilin wa taukidin. Amma itu huruf syarat karena maknanya syarat, dan dia tafsil merinci, wa taukid dan menguatkan. Wa fi an harfu masdarin yansibul mudhari, harfu masdar menasab fi'il mudhari. Mudah kan? Mudah kan? Mudah ini. Tidak perlu untuk pikir. Iya, tinggal dengar saja dan paham. Wa fil fa allati ba'da syarti, pada fa yang setelah syarat antum bilang apa? Rabitatun li jawab syarat. Kan kalau ada jawaban syarat tidak bisa menjadi jawaban, kan pakaikan apa? Fa. Pengikat antara syarat dengan jawaban apa? Fa. Maka dibilang dia rabitatun li jawab syarat. Dia adalah pengikat untuk jawaban syarat. Masya Allah. Walaikul, tidak boleh untuk katakan jawaban syarat. Tidak boleh, karena dia bukan jawabannya. Karena kalau jawabannya majzum kan fi'il. Tidak boleh bilang jawaban syarat. Kama yakulu, sebagaimana yang mereka katakan. Sebagian orang yang mengi'rab. Tidak boleh. Li'anal jawab al jumlatu bi asriha. Karena jawabannya adalah jumlah seluruhnya. Lal fa' wahdaha, bukan fa' saja. Iya kan? Kalau antum bilang fa'ul jawab, berarti yang menunjukkan jawabannya siapa? Fa, bukan. Jawabannya itu adalah jumlah. Anda paham ini? Jelas kan? Ini Masya Allah. Kemudian beliau wafinah, dan pada contoh Zaid. Min, dari contoh jalastu amama Zaidin. Apa antum bilang? Mahfudun bil idofah atau bil mudhof. Langsung bilang begitu. Mahfud bil idofah atau apa? Bil mudhof. Langsung saya bilang Zaidin mahfud bil mudhof. Jangan langsung bilang mahfud bi amama. Ya bisa begitu, tapi nanti kalau ganti dengan kitab, mahfud bi kitab. Ganti lagi dengan apa? Apa lagi? Kolam, mahfud bi kolam. Tapi bilang mahfud bil mudhof, mungkin. Apapun, yang penting apa? Mudhof. Antum bisa pahami itu. Itu lebih bagus. Ini lebih ringkas. La mahfudun bil dhorob. Jangan antum bilang mahfud bil dhorob, kan tak selamanya dhorob menjarnya. Menjadi mudhofnya. Li'annal muqtadi lil khabdi innama huwal idhofa awil mudhof. Karena mengharuskan di jar, bukan dorobnya. Iya kan? Tapi karena dia apa? Idhofa atau mudhof. La kaunul mudhof dorfan bi khususi. Bukan keberadaan mudhofnya itu sebagai dorob secara khusus, bukan. Bidalil gulam Zaid. Gimana antum bilang gulam Zaid? Apakah antum bilang majrur bi dhorf? Kan tidak cocok kan? Iya kan? Itu dia. Wa ikramu amr, tidak cocok. Alhamdulillah. Wa fil fa, pada fa. Minah pada contoh, dalam contoh fasolli li rabbika wanhar, fa-nya fasolli. Apa antum bilang fa? Fa sababiyah. Maka fa apa? Sababiyah. Kan ayat sebelumnya, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu al-kautsar. Fasolli. Maka dengan sebab itu solatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Anda paham maknanya jadinya? Itu fa-nya itu fa apa? Fa sababiyah. Masya Allah. Walaikul faulato. Jangan bilang fa'ato. Li'annahu la yajuzu aw la yahsunu atful tolab alal khobar walal aks. Karena tidak boleh atau tidak bagus atau tolab, maksudnya jumlah tolabiyah, alal khobar atas jumlah apa? Khobariyah. Kan inna atoinakal kautsar, jumlah apa? Khobariyah. Anda paham ini? Kemudian fasolli, jumlah apa? Tolabiyah. Kan tidak cocok. Atau jumlah tolabiyah kemana? Jumlah khobariyah. Antum bisa paham ini? Alhamdulillah. Tidak cocok. Walal aks, demikian pula tidak sebaliknya. Maksudnya antum ataukan jumlah khobariyah ke jumlah apa? Tolabiyah. Tidak cocok. Paham? Makanya kita tidak katakan fa-nya fa apa? Atau tidak. Wafil wawil atifah. Pada waw atau apa antum bilang kalau irob? Harfu atfin li mujarrodil jam'i. Huruf atop untuk mujarrod, sekedar langsung apa?
jamak, menggabungkan. Artinya kan dia tidak memberikan faedah tartib, tidak juga ta'kid, ya kan? Jelas kan? Kan dia umum kan? Kalau antum bilang gini, ja'a Zaidun wa Amru. Datang Zaid dan Amr. Bisa Zaid dulu baru Amr, atau Amr dulu baru Zaid, bisa juga bersama. Makanya langsung kita bilang harfu atfin lil mujarradil jam'. Iya. Wa bi hatta, pada hatta. Apa antum ira pada hatta? Harfu atfin lil jam'i wal goya. Huruf atop menunjukkan jamak dan goya. Goya karena maknanya ilah. Maknanya apa? Ilah. Ya ilah hatta matla'il fajr. Apa jadinya? Ila matla'il fajr. Berarti dia atop dan goya. Iya, wa fi thumma, pada thumma. Apa antum bilang pada thumma? Harfu atfin lit tartib wal muhla. Huruf atop yang menunjukkan makna tartib wal muhla. Iya, apa artinya muhla? Tartib berurut, wal muhla maksudnya selang waktu. Ada selang waktunya. Ada selang waktunya. Wa fil fa, pada fa antum bilang harfu atfin lit tartib wa ta'kid. Sementara alfa huruf atop menunjukkan makna tartib berurut wa ta'kid tanpa selang waktu. Jadi kalau antum bilang ja'a Zaidun tsumma Amr, berarti Amarnya ada selang waktu bersama Zaid, kan begitu? Kemudian kalau bilang ja'a Zaidun fa Amrun, berarti tanpa selang waktu. Berurut, sama-sama berurut sebenarnya antara summa dan fa, cuma bedanya summa ada selang waktu, fa tidak ada selang waktu. Jelas kan? Lihat. Wa idza tasarta fihin, kalau antum mau ringkas pada mereka itu pada semua tadi itu, fakul antum katakan atif wa matuf. Kan tidak perlu dibilang dah. Wau huruf atop kan. Setelahnya adalah matuf. Bilang saja atif wa matuf. Iya, kama takul jar wa majrur. Jadi tidak perlu bilang fil bait fi harfu jar. Al bait majrur. Bilang saja apa? Jar wa majrur. Sama. Wa kadzalika pinah, demikian pula pada contoh lan nabroha wa lan naf'ala. Antum bilang apa? Nasibun wa mansub. Kan selesai. Jazimun wa majzum. Mudah tak? Selesai. Tambah ringkas lagi daripada panjang ceritakan habis berbusa mulut apa semua. Iya kan? Nah ini bagus, lebih ringkas. Wa fi innal maksuru al musyaddada. Pada inna yang dikasar yang bertasdid, apa antum bilang i'rabnya? Harfu taukidin yansibul isim wa yarfa'ul khabar. Menggambarkan amalannya. Huruf taukid maknanya menasab isim dan merubah khabar. Wa fil maftuha, pada yang di fathah harfu taukidin masdari. Huruf taukid dan masdari. Yansibul isim wa yarfa'ul khabar. Beda. Inna sama anna. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelahnya wa'lam, ketahuilah. Setelah beliau kasih tahu antum beberapa kalimat yang telah ditahrir, kalau antum ucapkan dalam i'rab, beliau bilang wa'lam, ketahuilah annahu yu'ab 'ala nasi fi sina'atil i'rab. Ketahuilah bahasanya dicela bagi orang yang tumbuh di dalam pabrik i'rab. Maksudnya ya, dicela bagi orang yang tumbuh di pabrik i'rab, maksudnya orang yang belajar i'rab, ayat kur fi'lan walaya bahat an fa'ilihi. Dia sebutkan fi'il tapi tidak cari fa'il. Maka dibilang kalau ada fi'il, cari ki fa'il, jangan berhenti. Aib kalau antum bilang ini fi'il, kemudian tidak dicari fa'ilnya mana. Paham? Kalau antum tumbuh di i'rab, kalau ada fi'il harus cari fa'il. Kan begitu harusnya. Anu paham ini? Terus au mubtada walaya bahat an khabari, atau dapat mubtada tapi dia tidak cari khabar. Kalau sudah ada mubtada harus cari siapa? Harus cari. Aib kalau tidak dicari, ya kan Atir? Pokoknya harus cari. Harus cari. Alhamdulillah. Au dorban au majrur wala yunabbi ala muta'allaqihi. Perhatikan baik-baik. Atau aib sekali antum dapat jar majrur atau dorob tapi tidak mengingatkan muta'alliqnya ke mana. Harus ada bilang, ini jar majrur, ada muta'alliqnya. Kalau ada ya bilang saja, ini ada. Kalau tidak ada ya mahdhuf.
Kan begitu. Harus antum bilang ini muta'alliqnya. Au jumlatan walayat Qur'allaha mahal minal i'rab amla. Atau jumlah tapi tidak sebutkan apa mahalnya. Dia punya mahal atau tidak. Kan antum sudah tahu. Ada jumlah punya mahal, ada jumlah tidak punya mahal. Jadi kalau ada jumlah harus ditahu ini mahalnya apa. Au masulan wala yubayyin silatahu wa aidu. Atau dapat isim mausul tapi dia tidak bilang, tidak jelaskan mana silanya, mana aidnya. Karena namanya isim mausul itu dia pasti punya apa? Sila dan punya aid. Au wa an yaktasiru fi i'rabil isim min nahwi qaulika qamada. Atau dia terbatas pada i'rab isim dari contoh ucapan kamu qamada au qamal ladzi au ala ayyakul ismu isyarah. Ala ayyakul dia bilang da ism isyarah. Atau isim mausul yaitu qamal ladzi alladzi isim mausul. Fa inna dzalika la yubna alaihi i'rab. Itu tidak dibangun padanya apa? I'rab. Wasawab yang benarnya antum bilang. Kalau bilang qamada antum bilang ayyuqal fa'il wa huwa ismu isyarah. Fa'il wa huwa ism mausul. Harus begitu. Tidak boleh dibilang qamada da ism isyarah. Qamal ladzi ism isyarah. Tidak boleh. Harus bilang dulu qamada da fa'il ism isyarah. Qamal alladzi fa'il ism mausul. Harus begitu. Harus begitu. Itu bagi orang yang tumbuh di mana? Di pabrik i'rab. Iya, harus. Tidak boleh tidak. Fa in kulta, kalau antum bilang protes, la faidata fi qaulika fi da innahu ism isyarah. Tidak ada faedahnya dalam ucapan antum pada fi da itu, pada da itu bahwa dia adalah isim isyarah. Tidak ada faedahnya katanya. Bihila fi qaulihi fil ladzi. Berbeda pada ucapanmu pada alladzi. Memang perlu innahu isim mausul. Fa inna fihi tambihan ala ma yaftakiru ilaihi minas sila wal aid. Kalau isim isyarah katanya tidak ada faedahnya. Tapi kalau pada alladzi perlu untuk mengingatkan berarti dia punya butuh pada sila dan aid. Lihat dulu bahumal mu'rib supaya dicari keduanya oleh si peng'irab yaitu sila dan aidnya. Waliya'lam anna jumlata sila la mahala minal i'rab. Itu butuh supaya dia juga tahu bahwasannya jumlah sila itu tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ada orang menyanggah begitu. Qultu, saya katakan sebagai jawabannya bala fihi faedah. Bahkan padanya ada apa? Faedah. Apa faedahnya? Kalau isim mausul kan jelas faedahnya. Isim isyarah apa faedahnya? Wahiyat tambi ala anna ma yalhaquhu minal kaf harf khitab la ism mudhaf ilaih. Yaitu untuk mengingatkan kalau antum bilang itu da isim isyarah, nanti kalau orang bilang daka antum langsung tahu itu ka itu huruf khitab bukan isim mudhaf ilaih. Itu masalahnya karena kaf itu bisa menjadi mudhafun ilaih. Anda paham? Tapi kalau antum bilang daka da isim isyarah, orang langsung tahu oh kafnya harf khitab. La mahala minal i'rab. Berarti penting. Berarti apa hukum ini penting atau tidak? Penting disebutkan. Wa innal anal wa ila annal ismal ladzi ba'dah min nahwi qaulika, dan untuk menunjukkan bahwasannya isim yang setelahnya dari contoh ucapan kamu ja'ani hadar rajul na'tun au ataf bayan. Ya, untuk menunjukkan langsung ar-rajul adalah na'at atau apa? Ataf bayan. Atau i'rab yang biasa kita katakan apa? Badal. Iya kan? Ini kan penting sekali. Alal khilafi fil mu'arraf bi al. Yaitu di atas perselisihan yang dimakrifatkan dengan al. Al-waqi ba'da ismil isyarah. Yang terletak setelah isim isyarah. Wa ba'da ayyuha. Finah. Dan setelah ayyuha pada contoh. Ya ayyuhar rajul. Maksudnya ini kan. Ya ayyuhar rajul. Ada mengatakan na'at. Ada mengatakan apa? Badal. Ada mengatakan adalah. Atau bayan. Al-muhim. Kalau kita tahu itu adalah isim isyarah, i'rabnya kan tawabi langsung. Bukan desi sila. Itu berarti penting kita katakan itu adalah isim isyarah. Itu penting. Jelaskan. Selesai. Kemudian kata beliau, wa mimma la yubna alaihi i'rab, dan di antara yang tidak dibangun di atasnya i'rab antakul mudhaf. Enggak dibangun. Tidak dibangun di atas i'rab, kamu katakan apa?
antakul mudhaf. Kenapa? Fa innal mudhaf laisa lahu i'rab mustaqir. Antum ketika bilang begini, kita bilang begini, hada kitabullahi. Hada mubtada. Antum tidak boleh bilang kitabu mudhaf. Tidak boleh. Bilangnya khobar wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilai. Karena mudhaf tidak ada kedudukan tersendirinya. Yang punya kedudukan kan mudhafun ilai, kan majrur. Mudhafnya kan sesuai dengan amil. Jadi tidak boleh antum bilang apa? Mudhaf. Karena mudhaf bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majrur. Jadi jangan bilang mudhaf. Paham? Karena mudhaf tidak punya i'rab mustaqir yang tetap. Kama lil fa'il, sebagaimana untuk fa'il wa nahwi dan semisalnya. Innama i'rabu bihasabi ma yadkhulu alaih. Ya kan? I'rabnya mudhafkan sesuai dengan apa yang masuk padanya. Fasawab antakul, maka benarnya antum bilang fa'il wa huwa mudhaf, maf'ul au nahwi dzalik. Paham gak ini? Bikhilafi mudhaf nilai, berbeda dengan mudhaf ilai. Fa inna lahu i'raban mustaqiran, karena sungguh mudhaf nilai punya i'rab yang tetap, wahul jar, yaitu apa? Dijar. Fa idza qila mudhafun ilai ulima annahu majrur. Kalau antum bilang mudhaf nilai pasti langsung ditahu itu adalah apa? Majrur. Paham Reza kan? Kalau dibilang Reza mudhaf nilai, nasam itu ya. Iya, jelas kan? Terus selesai lagi. Wayam bagi. Tadi i'lam. Kalau sekarang yang bagi, sepantasnya. Sepantasnya an yajtani bal mu'ribu ayakul fi harfin min kitabillahi ta'ala zaid. Sepantasnya orang yang mengi'rab untuk menjauhi berkata dalam satu huruf pun dari kitab Allah itu dia bilang zaid. Tidak boleh. Jauhi itu. Kalau Al-Quran jangan bilang zaid. Kalau selain Al-Quran silakan. Tapi kalau Al-Quran jauhi. Jangan langsung bilang zaid. Jangan. Kenapa? Li'annahu yasbiku ilal adhan anna zaidahu alladhi la ma'nalah. Karena akan langsung muncul di ingatan orang, di pikiran orang, namanya zaid itu kan tidak punya makna. Kalau kita bilang ini zaidah, berarti tidak punya apa? Tidak punya makna. Iya kan? Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala munazzahun an dzalik. Dan firman Allah tentunya disucikan dari hal itu. Semua dalam kalamullah ada maknanya. Wa qad waqa hadzal waham lil imami Fakhruddin Ar-Razi, ahli kalam filsafat. Telah terjadi kesamaran ini terhadap Imam Fakhruddin Ar-Razi. Faqal, dia bilang al-muhakkikuna ala annal muhmal la yaqau fi kalamillah wa amma ma fi qouli ta'ala fa bima rahmatin minallah fayumkin an takuna istifhamiyah lil ta'ajjub wa takdir fabi ayyi rahmatin minallah. Sebenarnya dia mau lari, dia mau paksakan, ya. Telah terjadi waham, kesamaran. Sebenarnya dia mau mensucikan, tidak ada yang muhmal dalam kalamullah, tapi salah irobnya. Iya. Telah terjadi waham, kesalahan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia bilang al-muhakkikun, para ahli tahqiq, yang diinginkan di sini maksudnya minal mutakallimina, yang diinginkan adalah al-asy'ariyah, hati-hati, bukan ahli tahqiq seperti Ibnu Taimiyah dan semisalnya. Maksudnya dari asy'ariyah. Iya, karena dia ikut di situ. Iya, dari ahli kalam. Iya, al-muhakkikun maksudnya dari ahli kalam, dari kalangan asy'ariyah. Ala annal muhmal la yaqau fi kalamillah. Bahwasannya yang muhmal, yang tidak punya makna, tidak ada dalam kalamullah. Betul. Iya kan, dia bilang begitu. Wa amma ma, tapi masalahnya ini di pencontohannya. Adapun ma dalam firman Allah, fa bima rahmatin. Kan kita bilang tadi kan ma ini yang terletak setelah ba ini adalah apa? Zaidah. Dalam i'rab. Tapi dalam kitabullah kan kita bilang apa? Silatan wa taukid. Dia bilang fayumkin antakuna istifhamiyatan lit ta'ajjub. Ini aneh. Mungkin dia mau dia sebenarnya mau mensucikan Allah. Demikian pula mereka yang melakukan ta'wil. Tega dari kalangan Asy'ariyah. Mereka menta'wil itu ingin mensucikan Allah sampai di sini. Mereka ingin mengatakan bahwa tidak ada tambahan percuma dalam kalamullah. Setelah itu apa yang dia lakukan? Bertima di sini istifhamiyah untuk ta'ajjub. Ya sangat jauh, ini kesamaran. Kita katakan itu silatan wa taukid, tidak perlu kita bilang istifhamiyah.
Karena kalau istifhamiyah pasti jatuh alifnya. Kalau dia istifhamiyah, maka tidak ada siapa? Kan sudah ada aturannya. Tidak ada alifnya kalau dia apa? Istifhamiyah. Wa takdirnya dia bilang fabi ayyi rahmatin minallah. Yang benarnya tidak perlu kita takwil. Kita saja bilang saja ya ba huruf jar, ma silatan wa taukid, rahmatin majrur bil ba. Anda paham kan? Itu sudah selesai. Tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita apa? Takwil. Oleh karena itu banyak sekali yang mengingkari ucapannya itu. Iya. Terkait yang dia bilang itu. Kemudian wazaid inda nahwiyin alladzi lam yu'ta bihi illa li mujarradi taqwiyah wa taukid. Lal muhmal, lihat bantahannya. Ya zaid menurut ulama nahwu adalah yang tidak didatangkan dengannya kecuali hanya sekedar untuk menguatkan dan taukid. Lal muhmal, bukan muhmal. Hati-hati. Wa taujil madkur fil ayah batilun. Adapun taujih, ya arahan yang diarahkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, pentolan ahli kalam filsafat, ya, itu batil karena dua perkara. Pertama, ahduma salah satunya anna ma istifhamiyah idza khufidat wajib hatfu alifiha. Bahwasanya ma istifhamiyah kalau dijar wajib dihilangkan apa? Alifnya. Nah amma yatasaalun, hilang alifnya berarti terbantah, batil. Wasani anna khafda rahmatin hina idin yuskil. Kalau antum bilang ma adalah istifhamiyah berarti dijarnya rahmatin, itu muskilah. Kenapa bisa dia dijar sementara bi-nya sudah menjar siapa? Ma, kan begitu. Itu masalah kalau begitu. Li'annahu la yakunu bil idhofah. Tidak mungkin dia dijar dengan idhofah. Kenapa? It laisa fi asma'il istifham ma idhof. Karena tidak ada satu pun dari isim istifham itu yang diidhofakan ila ay. Kecuali siapa? Ayun. Kan hanya ayun. Sekarang antum akan tambah yang kedua, yaitu siapa? Ma. Ini tidak diridho oleh ulama nahwu. Indal jami menurut semuanya. Wakam indal az-zajaj. Dan kam ditambah oleh siapa? Az-zajaj. Paham? Seluruhnya sepakat bahwa isim istifham tidak ada menjar kecuali ay. Kemudian az-zajaj menambah siapa? Kam. Otomatis tidak ada. Ini yang kan ditambah kam. Tidak ada siapa? Ma. Ini batil. Alhamdulillah sudah kelihatan pulaunya. Buka cepat. Iya, sudah kelihatan fihris kan? Iya, masya Allah. Iya, alhamdulillah. Walabil ibdal min ma. Nggak bisa kita katakan itu adalah ibdal dari apa? Ma. Itu rahmatin sebagai pengganti dari apa? Ma. Nggak bisa juga. Kenapa? Li'anal mubdali minal isim istifham labudda ayyaktarina bihamzatil istifham. Karena yang namanya yang menjadi badal, pengganti dari isim istifham itu harus bergandengan dengan apa? Isim istifham. Jadi ada semua kaidahnya. Nah sekarang ada nggak isim istifhamnya? Di ayat kan tidak ada. Seperti ini. Kaifan asohihun am sakimun. Ini dia. Jadi asohihun am sakimun. Itu seharusnya begitu. Iya. Wala sifatan. Tidak pula dia menjadi sifat. Kenapa? Li'anna ma la tusaf idza kanat syartiyatan aw istifhamiyah. Selesai masalah. Enggak bisa juga sebagai naat. Kan bisa tadi sebenarnya sebagai naat, tapi isim itu ma enggak bisa disifati kalau dia kecuali apa? Idza kana syartiyah aw istifhamiyah. Kalau dia syartiyah atau apa? Istifhamiyah. Sekarang dia bilang kan apa tadi? Istifhamiyah. Sementara istifhamiyah enggak bisa menjadi apa? Tidak bisa menjadi naat setelahnya. Kan begitu? Tidak bisa juga. Wala bayanan. Tidak bisa juga sebagai atof bayan. Tidak bisa juga sebagai apa? Atof bayan. Kenapa? Li'anna ma la yusaf la yutaf alaihi. Atof bayan. Kan sudah lewat penjelasan kan? Karena apa yang tidak disifati otomatis tidak mungkin di atof bayan. Karena atof bayan itu seperti apa? Sifat. Mengkhususkan nakiro dan menjelaskan yang ma'rifah. Ya kan? Ya kan? Jelas ini? Enggak bisa. Li'anna ma la yusaf la yutaf alai atuf bayan kal mudmarot. Seperti apa? Dhamir di pembahasan sebelumnya. Selesai kan? Wa katsirun minal mutaqaddimin yusammuna az-zaida silatan. Kebanyakan dari orang-orang terdahulu
menamakan az-zaid itu sebagai apa? Silatan. Wa ba'duhum yusammihi muakkida. Sebagian mereka menamakan dengan apa? Penguat. Wa ba'duhum yusammihi lagwa. Sebagian mereka apa? Menamakan dengan apa? Lagwa. Maksudnya karena tidak dianggap dalam i'rab. Tidak dianggap dalam i'rab. Lakin ijtina bahadil ibarah fit tanzili wajib. Akan tetapi menjauhi ibarat seperti ini lagwan dalam kitab Allah itu, dalam Al-Quran itu wajib. Jadi kita hanya bisa gunakan tadi dua. Jadi kita bilang silatan wa tauqidan itu istilah mutaqaddimin. Kalau antum bilang zaid muhmal itu ahli kalam. Itu ahli kalam. Jelas kan? Walaupun mereka bilang tidak boleh berarti begitu. Jadi mereka tetapkan dulu baru setelah itu mereka ta'wil. Mereka ta'wil. Yang jelas itu dua. Wa fi hadzal qadar kifayatun liman ta'ammalahu. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilil khairati bimannihi wa karamihi. Pada kadar ini ya cukup bagi orang yang memperhatikannya. Hanya Allah yang memberikan taufik dan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan dengan keutamaan darinya dan kemuliaan darinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa berlanjut? Daftar isinya? Baik, tidak apa-apa kalau butuh dibaca. Iya. Alhamdulillah, selesai.